Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Aku harap kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Jojo, di Lentera Sunyi. Dalam video kali ini, admin akan menceritakan pendakian ke Gunung Gede Pangrango yang dialami oleh, sebut saja, Uwa. Di mana dalam pendakian ini Uwak dan kawan-kawannya mengalami banyak kejadian mistis, serta sebagian rombongan mereka sempat tersesat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita simak ceritanya. Admin akan menceritakan kisah pengalaman mereka melalui sudut pandang Uwak. Jadi, awal ceritanya pas tahun 2015 di bulan April hari Jumat. Aku berangkat naik ke Gunung Gede Pangrango. Padahal awalnya di kamar aku sudah ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu itu makhluk tak kasat mata. Jadi aku itu orangnya sensitif sama makhluk tak kasat mata dari kecil. Meskipun aku mendengar suara seperti itu, aku mencoba tidak menghiraukan. Aku pun berangkat. Di perjalanan, rute yang sangat lama tak seperti biasanya menurutku. Aku berangkat sekitar jam setengah 2 dan sampai jam 8 malam. Di sepanjang perjalanan, aku sudah merasa gelisah pengen pulang bawaannya. Di perjalanan macet, nunggu temannya Rickson sama Hakim dulu, ditambah mobil mogok. Pokoknya kendalanya banyak sekali. Di pendakianku ke Gede sebelumnya, biasanya aku happy. Tapi entah kenapa dalam pendakian kali ini aku merasa kosong dan jauh dari rumah. Padahal aku naik ketiga kalinya ke Gede. Naik pertama di tahun 2014 bulan April, alhamdulillah lancar. Naik kedua di tahun 2014 sekitar bulan November. Waktu itu ada sedikit hal-hal yang tak diharapkan. Dan sekarang naik lagi di tahun 2015 bulan April. Semoga nggak ada lagi kayak waktu itu. Seperti biasa, kita lewat via Putri. Selalu lewat Putri saat mendaki Gunung Gede. Sampai jam 8 malam kami makan dulu sambil menunggu Potter yang biasa mengurusi Maksi. Oh iya, dalam pendakian kali ini kami berdelapan orang. 2 orang cewek dan 6 orang laki-laki, yaitu Rickson, Hakim, Bang Angga, Bang Anu, Aji, Kimi, Dela dan aku. Dan ternyata ada yang mau ikut gabung juga sama kita. Biasanya kita kalau naik pasti bareng dosen. Namun hari itu pas banget dengan hari Paskah. Jadi dosenku, sebut saja Pak Coki, gak bisa ikut. Dan beliau pun nitip satu kelompok untuk gabung naik bareng kita. Jadi kita pun harus nunggu mereka dulu. Tak lama kemudian mereka pun datang. Mereka anak kampus dari Jakarta. Ya, karena dosenku itu alumninya kampus itu. Kita pun saling sapa dan saling berkenalan. Mereka berlima, 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Dan ada anak SMP-nya juga di kelompok itu. Kita pun disuruh istirahat terlebih dahulu di rumah Potternya. Dan sekitar jam 11 malam pun
kita mulai perjalanan. Tapi kami tidak melewati pos 1. Di situ aku diam saja ngomong dalam hati, kenapa lewat sini, ada apa? Karena aku tidak diberitahu sebelumnya. Ya, yang kami lewati itu, kami melewati sawah, kuburan, seram menurutku. Tapi alhamdulillahnya bulannya bagus. Saat itu juga, Angga bertanya ke Rikson yang mengatur semuanya. Son, kenapa kita lewat sini? Iya, soalnya perizinan kita nggak masuk. Nah lo, kenapa baru ngomong sekarang? Ya aku juga baru tahu sekarang. Mereka berdua berdebat sambil berjalan melalui persawahan, kuburan dan sungai kecil. Sedangkan aku melihat Potternya sudah jalan duluan. Potternya hanya mengantar kita sampai di pos 2. Gak tahu kenapa, aku gak banyak tanya. Cuma dalam hati aku merasa gak nyaman. Pokoknya sepanjang perjalanan merasa gak nyaman. Aku pun jalan duluan, menelusuri hutan yang gelap. Penerangan hanya dari headlamp. Dalam pendakian aku tidak melihat ke arah belakang, tapi terdengar suara Bang Angga dan Bang Ano yang sedang ngobrol. Jalanku menunduk enggak rasanya melihat ke kanan dan ke kiri. Di batang pohon yang sudah tumbang, terdengar suara yang menggoda merayuku. Ya, suara yang enggan aku respon. Mereka yang suka jahil, yang suka ganggu para pendaki yang lewat. Dalam perjalanan itu, aku hanya berjalan sambil mengheningkan cipta, berdoa, meminta keselamatan kepada Allah. Hingga suatu ketika aku duduk merebakan di atas ransel karena capek dan gerak. Kemudian aku ambil air minum karena terasa haus. Duduk menunggu teman-teman yang lain. Di sini, mataku berkali-kali harus merem menahan rasa takut. Kondisi badan yang tiba-tiba gak baik ini jadi gampang terlihat lalu lalang pergerakan makhluk penghuni gunung ini. Dan baru kali ini, selama aku naik gunung gede, mendengar suara keraman yang sangat menakutkan itu. Mungkin itu suara harimau, pikirku. Beberapa menit kemudian, yang lain sudah terlihat mendekati aku yang sedang duduk. Di pos kedua itu, aku keinget pendakianku ke Gede sebelumnya. Nah, saat masuk pos 3, biasanya aku dan dosenku suka istirahat buka tenda dulu. Nanti subuh baru dilanjut lagi. Tapi kali ini kita berlanjut jalan terus. Padahal udara semakin terasa dingin. Beberapa langkah kami berjalan. Aku melihat ada pendaki yang buka tenda. Tepat saat aku melewatinya, di dalam tenda itu ramai pendaki. Pandanganku terus ke depan. Di sini aku mulai gak nyaman. Tidak lama kemudian aku mendengar teriakan dari arah tenda itu. Sakit, sakit. Teriak cewek di dalam tenda itu. Sambil menangis, cewek itu terus menangis. Sedangkan teman-temannya sedang membaca ayat. Ada juga yang lagi menenangkan. Karena malam, jadi sangat jelas sekali suara yang bersumber dari tenda itu. Saat itu juga, badanku berasa merinding. Jalanku jadi melambat. Posisiku masih di depan, dan di belakang masih Bang Angga dan Bang Anu, disusul yang lainnya. Sontak aku terkaget dengan suara yang ada di belakangku, yang ternyata suara Bang Angga. Disinilah awal keganjilan itu terjadi. Ayo, jalan terus wah. Jangan sukes, lawan sukes lo. Ternyata temanku yang lain tidak melihat apa yang aku lihat barusan. Waktu itu sekitar jam 2 apa jam 3 aku lupa. Jam segitu makhluk tak kasat mata lagi aktif-aktifnya
Itu yang aku rasakan selama ini. Hawanya pun sudah gak enak setelah aku mendengar cewek itu teriak. Dan tiba-tiba kakiku kesemutan, menjalur ke badan, lalu lemas dan ambruk. Teman-teman yang lain masih di belakang, sedangkan aku membungkuk menahan lemas. Tanganku langsung dingin sedingin-dinginnya. Aduh, tanganku dingin, tolong, rintihku. Aku melihat Bang Angga dan Bang Anu pun langsung lari ke arahku. Gak usah panik, tenang, tahan ya, ucap Bang Angga menguatkanku. Dia pun mengeluarkan sleeping bagnya dan menggendongku ke area yang landai. Kemudian Bang Anu pun langsung pasang fresh sheet. Teman-teman yang lain pun langsung menghampiri melihat keadaanku yang sudah tak berdaya. Teman-teman yang lain merasa aneh melihat aku yang terkena hipo, karena menurut mereka aku sudah terbiasa muncak. Yang lain naik duluan saja, biar aku sama Anu yang urus Uwa. Nanti kita ketemu di alun-alun saja, ucap Bang Angga pada temanku yang lain. Rasanya gak nyaman, makin gak nyaman. Ternyata kalau terkena hipo rasanya pengen nangis. Tapi aku berusaha untuk melawan rasa gak enak itu. Sebenarnya ingin sekali menjerit waktu itu, tapi karena aku gak mau merepotkan teman-teman yang lain, aku pun buntel berlapis-lapis badanku dengan sleeping bag. Dan akhirnya aku bisa tidur setelah minum obat. Keesokan harinya, sekitar jam 6 pagi, aku terbangun. Tapi aku merasakan ada yang aneh. Aku merasa seperti ada yang memperhatikan, tapi bukan manusia. Badan sudah lebih baik, tapi pikiranku aneh, berasa jauh banget. Bang Angga dan Bang Anu pun menyuruh makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat ke alun-alun. Setelah beres semuanya, perjalanan dilanjut lagi. Kami sampai di alun-alun Surken sekitar jam 9 pagi. Kami pun langsung mencari tenda anak-anak yang lain. Ternyata mereka masih pada pulas tidur. Bangun, sudah siang woi, teriak Bang Angga. Rison pun terbangun dari tidurnya, disusul Aji, Hakim dan yang lain. Bang, lu pas dibawa, lihat anak-anak dari Jakarta nggak yang bareng sama kita? Tanya Rikson yang membuatku terkejut. Enggak, kenapa emangnya? Jawab Bang Angga. Yang bener lu gak lihat. Bener gak lihat, kenapa emangnya? Sumpah, aku semalam nyari juga gak ketemu sama mereka, sahut Rikson lagi. Padahal logistiknya ada di kita lagi, karena mereka bawaannya berat, jadi dititipin ke kita, timpal Aji. Ya sudah, cari lagi saja. Kalau belum ketemu juga, kita harus buka tenda sampai besok pagi buat memastikan, ajak Bang Anu. Kami semua pun langsung menyebar di alun-alun Surken. Satu persatu yang sedang buka tenda di sana pun kita interogasi. Siapa tahu mereka lihat dengan ciri-ciri yang kita tanyakan. Tapi alhasil nihil. Kita sudah usahakan, tapi tidak ada hasilnya. Jadi kita menginap satu malam lagi di Surken. Waktu malam pun tiba, rasa gak enak pun kembali aku rasakan. Aku tidak terkena hipo lagi. Tapi suasana di Surya Kencana itu seperti ramai pendaki tak kasat mata, ramai kayak pasar malam. Dari maghrib aku gak berani keluar tenda. Pikiranku kacau dengan bisikan-bisikan yang terdengar menakutkan. Hawanya pengen sekali nangis. Aku harus bisa mengendalikan diri, harus bisa melawan kebisingan itu. Akhirnya aku minta obat sama Bang Angga. Bang, aku minta obat tidur yang lu bawa itu dong. Lo sakit lagi? Enggak, biar bisa tidur aja.
Setelah aku minum obat, aku langsung merebahkan badan, berharap agar segera tertidur. Nah, bukannya tertidur. Sesaat aku berbaring, disinilah aku melihat ada sosok yang mengintip, wanita berambut panjang, berbaju putih lusuh bercampur tanah. Aku juga mendengar suara kuda, suara teriakan cewek kesakitan. Belum hilang hal mengerikan itu, aku melihat ada sosok tinggi besar berbulu hitam muncul di belakang wanita berbaju putih itu. Aku baca Al-Fatihah berkali-kali, kemudian aku langsung ambil sleeping bag. Melawan banyak makhluk seperti itu, ibarat naik 3 gunung, bikin ngos-ngosan dan lemas. Capeklah intinya. Pagi pun datang, alhamdulillah, aku bisa mengendalikannya. Dan ternyata itu, pendaki yang gabung sama kita pun belum kita temukan. Dan akhirnya kita pun lanjut perjalanan sambil nyari di sepanjang perjalanan. Tak lama kami berjalan, aku merasa ada yang aneh dalam tubuhku. Karena aku merasa jadi aneh kayak seperti linglung. Sepanjang perjalanan, aku banyak diam. Yang lain teriak-teriak nyari pendaki dari Jakarta, tapi aku hanya diam. Saat melewati batu kursi itu, sekitar jam 10 pagi, aku melihat ada yang duduk di batu kursi pakai sorban, pakai baju putih dan membawa tongkat. Laki-laki parubaya, lalu melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Aku berkali-kali hanya diam, seperti di dalam tubuh ada yang ngomong. Aku mencoba tahan napas, tapi benar ada yang ngomong. Sepanjang perjalanan, yang ngomong dalam tubuhku itu bilang, Capek, capek. aku pun diam sejenak, melihat ke sekeliling, melihat teman-teman lagi pada teriak-teriak manggil anak-anak Jakarta. Di jalur menuju puncak, aku hanya bengong, duduk ke arah teman-teman. Seperti tidak berselera dan tidak semangat. Biasanya, aku kalau duduk istirahat, suka banget bagi-bagi permen ke pendaki yang mau naik maupun turun. Tapi pada saat itu, aku hanya bengong. Dan pendaki yang lain pun, permisi pun aku hanya diam. Lalu teman-teman yang lain pun mulai mendekat ke arahku. Ayo wah, lanjut lagi. Yuk jalan, ajak Aji. Sesampai di puncak gede pun, kita masih mencari keberadaan anak-anak Jakarta tersebut. Tanya ke semua pendaki yang baru sampai maupun yang mau turun. Kita di puncak hanya sekitar 30 menit kalau nggak salah. Sekedar minum kopi dan foto-foto. Karena kita harus turun hari ini juga dan nggak bisa buka tenda lagi. Karena besok Senin kita harus beraktivitas lagi. Dan akhirnya kita pun lanjut jalan lagi menuju Cibodas. Di perjalanan pun, ya sama aku hanya diam. Kalau ditanya baru aku jawab. Saat melewati jalur tanjakan setan, aku juga nggak mau mengingat kejadian waktu tahun lalu. Pas ada salah satu temanku yang lagi sakit. Dan akhirnya dia kena hipo. Dan pendakian ketika ini, aku yang merasakan hipo itu. Aku juga melihat ada sosok kakek-kakek kurus yang gak pakai baju, hanya pakai celana warna putih. Meski berat buat melangkah, tapi tetap aku paksa jalan terus. Biasanya, kalau badanku gak seperti ini, suka banget lari sampai Curug Ciberum. Tapi kali ini tidak. Untuk berjalan pun rasanya harus dipaksa. Dan akhirnya kita pun sampai di Cibodas sekitar jam 4 sorean. Rickson langsung ngasih informasi ke senior karena kita naik sama teman-teman dari Jakarta. Rickson pun langsung informasi ke petugas
anak-anak Jakarta mah aman, karena dia udah ngurus simaksi jalur kampus dosenku itu. Tidak seperti kelompokku yang melanggar aturan dan menerobos masuk nggak lapor dulu. Aku, Bang Angga, Bang Ano dan Kimi disuruh balik duluan. Rikson, Hakim dan yang lain langsung nyari porter yang ngurus kita buat bantu cari anak-anak Jakarta itu. Saat perjalanan pulang, kita pun jalan mencari kendaraan menuju Bogor. Sekitar jam 6 sore, kita menunggu kendaraan yang ke arah Bogor, tapi sulit. Hingga akhirnya Bang Ano menghubungi kenalannya orang Cimacan yang bisa ngerentalin mobil. Jadi kita pun sepakat buat nyarter mobil itu. Jujur, aku sudah gak kuat pengen merebahkan badan yang sangat berat, seperti bawa ransel 2 kali 80 liter. Sekitar jam 8 malam, aku mendapat info kalau anak Jakarta sudah diketemukan. Kita pun merasa tenang. Sekitar setengah 10 malam sudah sampai rumah. Aku pun langsung membersihkan badan dan makan, kemudian pergi istirahat. Paginya, sekitar jam 8, aku langsung beraktivitas lagi. Paginya aku kerja, sorenya aku kuliah, jadi belum istirahat full. Ditambah malamnya aku harus begadang mengerjakan skripsi. Benar-benar capek sekali, dan gejala-gejala seminggu setelah turun gunung lebih berasa menunjukkan keberadaannya di badanku. Seminggu setelah pendakian, sorenya aku berangkat kuliah. Pas sekali ada bimbingan kuliah bareng Pak Coki. Badan terasa panas, gak konek saat diberi masukan tentang skripsi yang lagi aku kerjakan. Pikirku saat itu, karena aku kecapean, makan pun gak tepat pada waktunya. Jadi gejala tipesku kambuh lagi, karena badanku semenjak turun gunung itu sakit dan terasa berat. Tapi masih bisa aku tahan. Keesokan harinya, aku pun izin gak masuk kerja karena badan gak enak banget. Ya, pikiranku masih positif. Jadi aku izin gak masuk kantor buat istirahat. Nah, pas di gunung kan ada yang ngomong di dalam tubuhku capek-capek. Jadi selama itu, yang ngomong capek-capek itu suka muncul, tapi tidak aku hiraukan. Sosok yang ngomong capek-capek itu ternyata cewek. Kenapa aku bisa tahu? Saat aku lagi tidur sekitar jam 2 malam, aku melihat ada sosok yang lagi nangis di pinggir ranjangku. Entah itu mimpi atau tidak. Dan dalam mimpiku, aku melihat di Gunung Gede ada 3 orang pendaki. 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 1 orang memakai kerudung itu terkena hipo. Suaranya tidak terdengar jelas olehku, tapi penggambarannya mereka menggambarkan situasi yang pernah aku alami. Nah, perempuan berkerudung itu berada di dalam tenda merasakan sakit. Tapi 2 temannya ini malah meninggalkannya. Jadi, si perempuan berkerudung itu ditinggal sendiri di dalam tenda. Tak lama, perempuan berkerudung itu menghembuskan napas terakhirnya. Dan ternyata temannya mencari pertolongan, tapi tidak tertolong. Suara azan membangunkanku. Paginya aku langsung pergi kerja. Meski kurang tidur gara-gara semalam itu, ya tetap aku harus semangat. Aku pun berangkat kerja. Dan setelah makan siang, aku iseng coba cari di Google. Meninggal di atas Gunung Gede Pangrango karena kedinginan. Dan muncul artikel. Saat membaca artikel, aku kaget karena isi artikel itu sama apa yang semalam aku alami. Informasi tentang perempuan berkerudung itu. Belum selesai aku baca, badan mendadak gak enak, deg-degan, langsung rasa cemas. Kemudian aku pun matikan komputer dan kakiku merasakan kesemutan lagi. Setelah itu,
aku langsung minta izin pulang dulu. Sesampai di rumah, aku langsung sholat zuhur. Sesaat aku sholat, badanku terasa berat untuk digerakkan, serasa diikat. Setelah selesai sholat, aku bilang ke ayah kalau badanku berasa sakit. Sontak, ayah langsung memeriksa kakiku. Kakiku dingin sekali waktu itu. Ayahku langsung minta bantuan tetangga yang mengerti tentang hal gaib. Saat diperiksa oleh tetanggaku, badanku diurut sambil dibacakan ayat Al-Quran. Tak lama setelah itu aku menangis kesurupan, tapi antara sadar dan tidak. Soalnya aku bingung kenapa aku tiba-tiba sedih. Sedangkan tetanggaku terus saja mijitin badanku. Tak lama kemudian aku merasa ada hal yang aneh. Aku merasa ada yang ngomong lagi di dalam hatiku. Sosok di dalam tubuhku berkata, Aku ingin pulang. Gak mau di badan ini. Aku gak kuat. aku jadi bingung sendiri. Kenapa aku ini? Rasa banyak sekali makhluk gaib di badanku. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Bangun-bangun sudah mau maghrib. Alhamdulillah, badanku agak sedikit enak. Nah, setelah kejadian itu, aku sudah tidak kerja lagi. Karena setiap aku masuk kerja, badan selalu tumbang. Tapi anehnya, setelah sampai rumah, badan baik-baik saja. Ditambah, aku harus selesaikan skripsi dalam keadaan badan makin berat. Ya, aku harus beresin semuanya. Dan alhamdulillah selesai sidang. Dan tinggal satu lagi kegiatanku, yaitu wisuda. Saat wisuda aku diserang lagi. Baru masuk gedung sudah gak kuat. Tapi aku harus beres sampai selesai wisuda. Pengen nangis karena gak kuat. Tapi aku berusaha melawan. Hingga akhirnya semua rangkaian wisuda selesai. Aku langsung minta pulang karena gak kuat. Badan terasa sangat berat. Hingga berjalannya waktu, lama-lama badanku drop parah di bulan Oktober sampai Maret. Aku gak bisa jalan, badanku berat serasa membawa ransel 80 liter. Dan selama itu, hanya terbaring di atas kasur. Padahal sebelum itu aku ke dokter dan kata dokter aku terkena sinus. Pernah juga bibik datang dari Bandung. Kata beliau, ternyata ada makhluk gaib yang masuk lewat di hidungku. Aku tak bisa jalan selama 9 bulan. Sampai suatu saat, kakak iparku datang, membantu aku juga. Menurut kakak iparku, ternyata banyak makhluk tak kasat mata yang ikut. Selama itu juga aku sering mengalami gak enak badan dan penampakan. Ada sosok nenek yang tinggi gede, pocong, kuntilanak, dan banyak sekali yang lain. Semakin kacau yang aku rasakan, aku tidak bisa bangun dikarenakan sekujur tubuh semua sakit. Tidak bisa berjalan seperti biasanya. Setiap kali aku mendengar pembahasan gunung, napas terasa sesak, badan berasa merinding, takut. Pikiranku saat itu mungkin aku bakal meninggal. Akhir 2015, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Ke dokter sudah diusahakan, dibantu sama orang-orang yang ngerti tentang makhluk gaib. Malah makin sakit badanku. Aku tak makan nasi selama sebulan dikarenakan mulutku berasa bau tembakau. Padahal aku sudah berhenti merokok. Badanku menurun drastis, pengen menyerah dan pasrah atas semua itu. Air mataku sudah habis untuk semua yang aku rasakan. Dan akhirnya, di tahun 2017 akhir, aku bertemu guru ngaji sewaktu SD. Dan ayahku pun bercerita tentang sakit yang aku derita. Aku pergi ke rumah guruku bersama ayah. Ternyata aku diruqyah. Saat diruqyah, tiba-tiba aku merasa sedih dan napas terasa sesak. Napasku berasa sudah di leher. Pikiranku gak tahu kemana.
Setelah selesai diruqyah, ayah bercerita, katanya di tubuhku banyak keluar asap. Setelah aku diruqyah dengan berjalannya waktu, alhamdulillah aku sudah mulai sembuh dan bisa berjalan lagi. Seperti biasa, ambil pelajaran yang positif dari kisah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.